Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pesona Automotif. Di video sekarang kita akan membahas seputar mobil off-road yang dijuluki Jimny Banshee. Yuk simak video dan penjelasannya dari Suzuki ini. Buat kalian yang belum subscribe, wajib subscribe ya, karena subscribe itu bisa bikin saya semangat bikin konten. Agar tidak ketinggalan info video selanjutnya, aktifkan saja notifikasi loncengnya. Sejarah Suzuki Katana, Jeep mungil sampai dapat julukan Jimny Banshee. Otomania.com, masa keemasan Suzuki Katana pada dekade 1990-an hingga awal dekade 2000-an. Suzuki Katana ini dulu menjadi salah satu produk unggulan dari Suzuki Indonesia. Nama Suzuki Katana baru digunakan di tahun 1986. Katana sendiri adalah sebuah pedang tradisional asal Jepang. Padahal Jeep mungil bermesin 4 silinder 1000 cm3 ini sudah dijual oleh Suzuki di Indonesia sejak 1983. Waktu ini namanya Suzuki Jimny 4x2 yang dikenal di kalangan penggemarnya dengan julukan Suzuki Jimny Banshee. Suzuki Katana 1993, Dok. Automotive Group. Sebutan Suzuki Jimny Banshee ini diberikan gara-gara sistem penggeraknya disunat dari 4x4 menjadi 4x2. Suzuki Jimny 4x2 rakitan PT Suzuki Indomobil Motor ini sejak lahir sudah punya atap tinggi. Dasar pemikiran atap tinggi ini supaya penumpang punya headroom yang tinggi dan buat kabin terasa luas. Setelah memberikan nama Katana pada 1986, pada 1993 Suzuki melakukan facelift sekaligus diferensiasi pada Jeep unggulannya ini. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya Suzuki Katana tersedia dalam dua varian, yaitu DX dan GX. Mungkin banyak generasi saat ini yang cenderung mengenal nama Suzuki dengan model R3-nya. Beda ceritanya jika mengikuti rekam jejak Suzuki di Indonesia. Menelurkan sebuah produk legendaris yang disebut sebagai Suzuki Katana, adik langsung dari Suzuki Jimny. Apa saja hal spesial dari mobil ini? Mari kita simak dalam review Suzuki Katana 1993. Pengantar Suzuki Katana 1993. Review Suzuki Katana 1993. Sebelum kami mengulas lebih jauh, ada baiknya kita memahami dulu perbedaan Suzuki Jimny dan Suzuki Katana. Dalam hal ini, keduanya sama-sama mobil berjenis off-roader namun berbeda dalam hal mode penggerak. Suzuki Jimny hadir dengan fitur 4-wheel drive 4WD, sedangkan Suzuki Katana bisa dikatakan sebagai versi downgrade-nya yang menerapkan penggerak 2-wheel drive 2WD. Fenomena tersebut terjadi lantaran di era tahun 1980 hingga 1990-an, pemerintah Indonesia mencanangkan pajak tinggi untuk mobil penggerak 4WD. Kala itu, harga baru Suzuki Jimny bisa dibanderol hingga rp 300 jutaan di masanya. Maka dari itu, Suzuki Indonesia akhirnya menghadirkan model 2WD-nya yang dinamai Suzuki Katana. Generasi pertama Suzuki Katana diluncurkan pertama kali pada tahun 1984 di bawah Indomobil. Karakteristiknya mudah dikenali khususnya pada atap trepe, lampu depan bundar serta belum hadirnya tachometer pada dashboard. Adapun mesinnya masih menerapkan kode F10A berdaya 45 HP dan torsi maksimum 73,5 Nm. Sejarah Suzuki Katana dimulai pertama kali pada tahun 1984. Di tahun 1989, generasi kedua Suzuki Katana muncul dan mendapati beberapa pembaruan signifikan. Lampunya yang sebelumnya bundar kini diubah menjadi kotak. Di sisi lain, juga tersedia fitur tachometer dan menerapkan transmisi 5 percepatan manual. Menariknya, modelnya menjadi lebih bervariatif, menawarkan tipe 510, DX Blitz, GX serta GX Blitz. Adapun terdapat dua pilihan tambahan yakni model short wheelbase dan long wheelbase. Generasi keduanya lebih dikenal dengan sebutan Suzuki Katana Blitz. Suzuki Katana yang akan dibahas kali ini adalah generasi ketiganya.
Diluncurkan pada tahun 1993, mengalami ubahan pada sisi atap yang menjadi lebih tinggi dan lampu berbentuk bundar. Variannya pun juga dipersempit yang hanya menawarkan tipe 510 dan GX saja. Salah satu iklan jadul dari Suzuki Katana DX dan GX. Sayangnya, model satu ini menjadi generasi paling akhir dari Katana. Produksinya mulai diberhentikan sejak tahun 2007 silam. Ya, meski begitu peminatnya masih sangat banyak hingga kini. Alasannya cukup menarik, mulai dari spare part yang mudah dicari hingga kaki-kakinya yang terkenal bandel. Penasaran untuk tahu lebih lanjut? Yuk kita simak dalam review Suzuki Katana 1993. Eksterior Suzuki Katana 1993. Rangka bodinya terbilang sangat kuat dan kokoh. Bahkan, jika diketuk-ketuk material besinya memberi respon yang sangat baik. Tak heran memang, mobil satu ini dikemas sebagai off-roader yang mampu melintasi medan berat. Inilah ulasan eksterior Suzuki Katana 1993. Review Suzuki Katana 1993 eksterior depan. Ketimbang jenis lampu berbentuk kotak, kami lebih suka lampunya yang dikemas bundar pada versi 1993. Ya, bodinya yang cenderung mengkotak dipadu lampu bundar, rasanya lebih atraktif dipandang. Tambahan nuansa klasik juga didapati pada lampu sein berwarna oranye yang dipasangkan di dua ujung bempernya. Karakteristiknya mudah dikenali dari lampu yang bundar. Sementara itu, grillnya dikemas maskulin dengan sudut lebar dan didominasi warna hitam, dilengkapi pula sebuah logo kebanggaan Suzuki pada bagian tengahnya. Pesannya yang maskulin, tersampaikan dengan jelas dari keseluruhan wajah depannya. Review Suzuki Katana 1993 eksterior samping. Melirik bodi sampingnya, tubuhnya terlihat proporsional namun masih mungil. Ya, di eranya, banyak mobil off-road dikemas dengan tubuh yang besar, memberi kesan lebih maskulin, mengikuti tren yang ada. Suzuki Katana dan Jimny, sukses mendobrak stigma tersebut bahwa tak selamanya mobil off-road harus berukuran besar. Suzuki Katana menerapkan rangka bodi 3 pintu. Adapun ukuran bannya menggunakan 235/70 R15 dihias apik dengan pelek berwarna silver. Sekilas melihat nuansa 1990-an benar-benar sukses tersampaikan dan sangat susah untuk dilupakan. Karismatik Suzuki Katana benar-benar terasa pada sisi ini. Review Suzuki Katana 1993 eksterior belakang. Merambah ke bodi belakangnya, tersemat sebuah lampu kombinasi. Lampu tersebut terdiri dari 3 warna yakni oranye, merah, dan putih. Warna oranye akan aktif ketika menghidupkan sein, merah sebagai stop lamp dan putih untuk lampu mundur. Esensi maskulin di tahun 1990-an sangat terasa dari Conde-nya. Adapun handle pintu belakang tersemat di sebelah kiri. Ya, masih menerapkan model Conde alias ban cadangan yang digantung pada bodi belakangnya. Namun menurut kami, ini hanya perkara desain saja, mengikuti tren maskulin di zamannya. Interior Suzuki Katana 1993. Ruang interior Suzuki Katana 1993 tidak mewah adanya. Dikemas sangat standar dan kurang elegan menurut kami. Hal tersebut menjadi salah satu kekurangan utamanya. Ya, sejatinya mobil ini dirancang untuk tema off-road, menonjolkan performanya di medan berat. Jauh dari aspek kenyamanan berkendara. Review Suzuki Katana 1993 dashboard. Dashboardnya dikemas dengan dominasi warna hitam yang terkesan kurang atraktif menurut kami. Pada sisi tengahnya, terdapat sebuah laci penyimpanan berukuran kecil yang cukup berfungsi untuk menaruh handphone, dompet, dan barang lainnya. Tampilan dashboard terasa kurang elegan, hanya didominasi warna hitam saja. Pada tipe Suzuki Katana GX terdapat sebuah head unit 1 DIN Kenwood dan juga AC Denso. Berbeda halnya dengan varian DX yang tidak memiliki keduanya. Saran kami, ada baiknya Anda mencari varian Suzuki Katana GX.
Setidaknya lebih menghibur dan juga menjadi solusi dari terik matahari yang menyengat. Review Suzuki Katana 1993, setir. Setirnya sendiri menerapkan model 3 palang, mengingatkan pada mobil-mobil Suzuki di tahun serupa. Tampilannya cukup sederhana. Logo Suzuki pun tersemat di sana, namun tidak dalam bentuk logo timbul krom seperti model keluaran saat ini, ya, masih dalam format cetakan biasa berwarna hitam. Di balik kemudi setirnya, tersedia sebuah panel tachometer berukuran besar. Informasi seperti tingkat kecepatan, konsumsi bahan bakar dan juga tripmeter, sudah tersemat apik di sana. Hal uniknya terdapat pada odometer 5 digit. Mengapa unik? Ya, ketika odometer sudah menempuh jarak 99.999 km, maka akan terreset secara otomatis. Inilah tachometer yang kami maksudkan di atas. Perlu diketahui juga bahwa fitur power steering hanya didapat. Fitur Suzuki Katana 1993. Satu-satunya fitur Suzuki Katana 1993 yang paling diperbincangkan adalah pada aspek suspensi. Membahas hal ini sejatinya cukup menggelitik karena suspensinya memberi dua dampak baik negatif dan positif. Dari kacamata positif, suspensi yang menerapkan per daun membuat kaki-kakinya menjadi bandel, lebih tahan untuk kegiatan menanjak atau melaju di medan buruk. Sedangkan negatifnya adalah kurang nyamannya para penumpang dalam penumpang. Dalam hal ini per daun berdampak pada bantingan yang keras sehingga kurang nyaman untuk dikendarai jarak jauh. Sementara itu, Suzuki Katana menawarkan mode penggerak 2WD yang notabene kurang begitu mumpuni untuk kegiatan off-road. Malahan, lebih baik Suzuki Jimny dalam hal off-road yang sudah menerapkan 4WD. Jika alasan Anda memilih karena ingin menjadikannya sebagai barang koleksi, mejeng di tengah kota dengan gaya 1990-an, maka sah-sah saja Anda membelinya. Tapi jika alasannya adalah memuaskan hasrat off-road, kami lebih merekomendasikan Suzuki Jimny. Tentu, itu kembali lagi pada selera dan alasan masing-masing. Operasi Suzuki Katana 1993. Kelebihan lain yang dimilikinya terletak pada operasi mesin Suzuki Katana 1993. Ya, apalagi jika membahas masalah konsumsi bahan bakar, Suzuki Katana jelas lebih hemat. Selain karena performa mesinnya yang menerapkan kapasitas 1000 cm3, model 1 ini juga menerapkan 2WD sehingga tidak memakan begitu banyak tenaga. Mesinnya menggunakan kapasitas kecil di angka 1000 cm3. Mesin yang digunakan adalah F10A yang mampu memberikan lonjakan daya sebesar 50 PS setara 5500 rpm. Adapun torsinya menorehkan angka 7,5 kg/m pada putaran 3500 rpm. Sedangkan untuk urusan transmisi, Suzuki Katana 1993 mengandalkan 5 tingkat percepatan manual. Kekurangan Suzuki Katana 1993. Jika tujuannya adalah off-road, lebih baik memilih Suzuki Jimny yang sudah 4WD. Tipe 510 cenderung minim fitur. Menggunakan model 3 pintu sehingga penumpang akan kesulitan mengakses pintu belakang khususnya pada tipe GX yang kursinya menghadap ke depan. Suspensi keras kalah soal kenyamanan berkendara. Ruang kabin sempit mengikuti bodinya yang mungil. Daftar harga Suzuki Katana 1993. Untuk memudahkan pencarian, Anda bisa mengunjungi konten kami, Mobil Dijual. Namun supaya memudahkan, cintamobil.com akan memberikan kisaran daftar harga Suzuki Katana 1993 yang dijual bekas di situs kami. Tipe mobil harga Suzuki Katana bekas. Suzuki Katana GX 1993 kisaran rp 40 jutaan. Suzuki Katana DX 1993 kisaran rp 35 jutaan. Kesimpulan Suzuki Katana 1993. Suzuki Katana adalah mobil impian anak 1990-an. Sosoknya yang kental akan nuansa maskulin di zamannya, membuat rasa percaya diri menjadi lebih meningkat.
Dahulu, mobil ini banyak digunakan untuk mejeng di area perkotaan dan juga pergi berekreasi ke pantai bersama para sahabat. Ya, esensi karismatiknya masih melekat kuat di benak kami, tak mudah dilupakan. Jika Anda pun merasa demikian, tak ada salahnya untuk mengoleksinya menjadi barang pribadi. Mengingatkan momen bahagia di masa muda dulu. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.